Halo semuanya, tadi saya ada live di iNews TV jam 11 siang, tanggal 10 Februari 2021. Karena waktunya terbatas, jadi saya tidak sempat sampaikan semua kejanggalan yang ada di Pengadilan Negeri Serampa. Majelis Ketua Hakim Febriani, suaminya adalah anggota tim Posbakum, merupakan kuasa hukum terdakwa Johan, mendampingi Johan pada saat di kepolisian. Dan waktu mau sidang, Saiful Ihsan cabut kuasa gantikan teman satu timnya Posbakum juga, bernama Alwaluddin Rangkuti. Alwaluddin Rangkuti ini mengatakan kepada kami, "Ibu, selama ini setelah ibu laporkan kasus, apa yang ibu dapatkan?" Maksudnya kami tidak mendapatkan keadilan, jadi buat apa kami capek-capek melaporkan? Maka dari itu saya sangat takut tidak mendapatkan keadilan. Karena di Sedang Bedagai ini untuk mendapat keadilan sangat-sangat susah. Banyak oknum-oknum yang bermain. Setelah kami cek and cross check, ternyata kuasa hukumnya Johan Wijaya itu yang Saiful Ihsan itu merupakan anggota tim perlindungan anak di Sedang Bedagai juga. Gimana ya satu orang masuk ke dua tim? Satu tim Posbakum pembela terdakwa, satu lagi tim perlindungan anak pembela korban. Apakah boleh? Aneh nggak? Saya mohon kepada Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung dicek kembali. Dan suami istri dalam satu ruang lingkup. Istrinya hakim, suaminya pengacara. Tolong kepada Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung untuk dicek kembali semuanya ini. Gimana korban bisa mendapatkan keadilan jika dalam satu ruang lingkup itu suami istri? Udah gitu setelah kami masuk ke persidangan, kita 3 saksi fakta. Kami selalu ditawarkan untuk mundur menjadi saksi. Kami tidak mau, tapi kami ditekan-tekan. Ibu jadi saksi, ibu mau mundur nggak? Selalu ditanya begitu oleh ketua hakimnya. 3 kami saksi ditawarin berulang-ulang untuk mengundurkan diri supaya tidak menjadi saksi korban. Itu kejanggalan dari ketua hakim. Kenapa saya melakukan aksi demo? Karena saya merasa putri saya ini tidak mendapatkan keadilan dan dipermainkan. Bahasanya agak kasar, diperjualbelikan keadilannya. Alasannya yang saya sebutkan tadi. Udah gitu di Pengadilan Negeri Serampa ini kasus penganiayaan saya yang 2019, 3 kroyok 1 oleh mertua saya. Saya masuk rumah sakit Grand Medistra Lubuk Pakam 5 hari 4 malam. Saya tidak mendapatkan keadilan. Waktu itu ketua hakimnya adalah Tamtana. Saya dikeroyok 3 kroyok 1, divonis cuma 1 bulan. Dan lucunya, jaksa penuntut umumnya sama. Dia lapor saya lapor dia. Karena satu case, 2 kasus. Tumpak Mengasihi Sitohang itu jaksa penuntut umum saya yang pertama. Luciana Ferawati Siregar itu jaksa penuntut umum yang kedua. Kalau di pihak mereka, Luciana Ferawati Siregar itu jaksa penuntut umum yang pertama. Tumpak Mengasihi Sitohang itu jaksa penuntut umum yang kedua. Jadi, saya tidak mendapatkan keadilan. Dan satu ancaman dari Luciana Ferawati Siregar kepada saya. Ibu harus berdamai. Kalau ibu tidak berdamai, maka kalau sama-sama salah, sama-sama ditahan, sama-sama kena, Bu. Ibu juga ditahan. Kalau bebas, sama-sama bebas. Itu ancaman Luciana Ferawati Siregar. Hai, Bu Luciana, masih ingat kata-katamu. 2 kali ibu bilang begitu kepada saya. Pelaku divonis 1 bulan. Tidak ditahan dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Mana sih wajah pelaku? Banyak netizen yang bertanya begitu. Oke, saya tunjukkan. Kalian mau tahu siapa pelakunya? Ini mertua laki-laki. Jeffrey alias Ali namanya. Sudah tanda wajahnya? Ini mertua perempuan. Chan Goe-eun. Dipanggil Awen. Dia rajin ke vihara.
vegetarian lagi seumur hidup, tapi kelakuannya dan hatinya sangat-sangat busuk. Hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Ini Suhadi Wijaya alias Awi memukul adik ipar sendiri. Laki-laki macam apaan pukul perempuan? Aneh kan? Saya melakukan aksi demo besar-besaran hanya demi menuntut keadilan untuk putri saya. Karena saya sudah merasa tidak mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Serampa, jadi saya tidak mau kejadian yang sama terulang kembali terhadap putri saya, apalagi masalah pencabulan. Saya mau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serampa memvonis 15 tahun penjara dan dikebiri sesuai dengan undang-undang Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya, membantu saya memviralkan video ini. Sampai hari ini saya sangat-sangat berterima kasih dan terharu atas komentar-komentar netizen yang memihak kepada saya. Ada juga orang yang menebar-nebarkan isu atau gosip apapun. Tapi Tuhan itu adil, Tuhan punya mata. Siapa yang benar dan siapa yang salah, Tuhan itu serba tahu. Jadi jika kita di pihak kebenaran, kita tidak usah takut dengan komentar apapun. Terima kasih kepada semua teman-teman.